Dan kami paksakan kami untuk menjalaninya. Terima kasih untuk kasih setiamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita katakan sama-sama. Amin. Saudara, hari ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Saya minta anak-anak penari di depan aja. Ya, jangan gerombolan di belakang, di dalam. Yuk maju ke depan aja. Jauh lebih baik kalian ada di depan daripada menggerombol di belakang. Ya. Saya harap kita semua bisa mendapatkan akan apa yang hari ini Tuhan sediakan. Ya. Baik anak-anak, semua pelayan maupun semua yang mendengar pada hari ini maupun yang hari ini streaming. Saudara, karena hari ini adalah sesuatu hal di mana kita semuanya boleh menikmati sampai dengan saat ini untuk memasuki sesuatu tahun baru Ibrani. Ya. Tahun baru Ibrani yang hari ini, yang dimulai dari kemarin. Mulai dari kemarin begitu sundown, begitu matahari terbenam, itu kita sudah memasuki menurut tahun Ibrani, kita sudah memasuki suatu tahun yang baru yang dinamakan Rosh Hashanah. Saya percaya buat saudara-saudara yang sering kali melihat YouTube, hari-hari ini hampir semua gereja sedang membicarakan tentang Rosh Hashanah. Tapi hari ini kita bersama-sama, baik di tempat ini maupun dimanapun saudara berada yang sedang streaming, hari ini yuk sama-sama ya. Versinya sangat berbeda. Tapi hari ini saya katakan kita meraih segala sesuatu dan kita menjalani jalan dalam tahun selama 1 tahun ini dari September 2021 sampai dengan September 2022. Selama 1 tahun kita menghadapi yang dinamakan masuk dalam tahun baru Ibrani 5782 ya. Nah, menurut versi daripada orang Ibrani dikatakan bahwa tahun ini dinamakan Rosh Hashanahnya adalah tahun Sabat ya. Dan dikatakan bahwa tahun Sabat, kita tahu apa artinya Sabat. Sabat adalah semuanya itu selesai rest ya. Artinya pada saat itu dikatakan masa perhentian. Nah, selain itu disebabkan karena adanya perlipat kali dari angka 7, maka dinamakan adalah tahun Shemitah, yaitu tahun pembebasan. Hari ini saya tidak bicara tentang Sabat, saya tidak bicara tentang Shemitah. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang membahas tentang Sabat, membahas tentang Shemitah. Tapi hari ini di tempat ini kita sama-sama belajar tentang membahas tahun Ibrani 5782. Ya. Hari ini kita membahas tentang angka, saudara. Dan saat kita membahas tentang angka, karena setiap kali angka itu punya arti. Setiap angka itu punya arti dan oleh karena itu kita masuk kepada 5782, kita membahas akan angka 5782. Apa yang akan terjadi kita akan melihat itu hampir sama. Karena orang Ibrani selalu membuat angka-angka itu punya maknanya. Nah, hari ini kita belajar sebagai keturunan Abraham. Kita belajar tentang 5782 ya. Kita lihat di sini angka 5, Saudara. Angka 5 itu berbicara tentang anugerah ya. Angka anugerah. Jadi kalau saudara merasakan, aduh aku lahir tanggal 5, hidup dalam anugerah ya. Kalau saudara merasakan saya menikah tanggal 5, itu suatu anugerah ya. Jadi angka 5 itu adalah angka anugerah ya. Nah, sekarang dikatakan
angka anugerah. Maksudnya bagaimana? Selama 1000 tahun, kan kalau itu kan 5.000 kan, 5.782 ya kan. Nah, untuk mencapai 5.000 menjadi 6.000 itu kan 1000 ya kan. Nah, artinya ini dapat dikatakan sepanjang hidup saudara dan saya, ya, mungkin sampai 1000 tahun, walaupun kita tahu kita tidak bakal hidup 1000 tahun, itu hidup saudara dan saya ada dalam anugerah Tuhan. Ya. Kenapa kita ada di dalam anugerah Tuhan? Karena saudara dan saya percaya siapa Yesus Kristus itu, penebus saudara. Sehingga ada jaminan dalam hidup saudara, baik di dalam dunia ini sampai saudara dan saya bersama-sama diangkat di awan-awan, selalu hidup dalam anugerah. Amin. Nah, ini kita pegang dulu ya. Kita masuk dalam tahun 5782. Berarti sepanjang tahun ini sampai dengan September tahun 2022 sampai nanti 2023, 2024, 2025 sampai kita tidak tahu kita diangkat di awan-awan, tetap saudara dan saya hidup di dalam ya. Ya, itu harus kita pegang ya. Bahwa saudara dan saya itu hidup dalam anugerah. Nah, sekarang ditanya, maksudnya hidup dalam anugerah itu gimana sih, Bu? Nah, kalau saudara tanya dan masih bertanya-tanya, hidup dalam anugerah itu begini. Selalu menghadapi sesuatu, di dalam menghadapi sesuatu selalu untung. Itu anugerah. Ya. Di dalam menghadapi segala sesuatu selalu ada jalan keluar. Itu anugerah. Ya. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan selalu hidup dalam anugerah itu seperti itu. Ya. Dalam perjalanan yang sangat sulit, tiba-tiba ada jalan keluar. Ya. Seorang anak yang masih sekolah harusnya, wah ini kayaknya nggak lulus, anugerah Tuhan bisa lulus. Nah itu namanya hidup dalam anugerah. Suatu saat saudara saya pernah mengalami dan saya merasakan ini loh Tuhan namanya hidup dalam anugerah. Pada saat saya masih mahasiswa sekolah di Parahyangan, ada satu mata pelajaran etika, saudara. Dan di situ ada pelajaran juga mengenai pelajaran yang sungguh-sungguh yang ngajar itu adalah pastor, ya. Yang saya tidak bisa nangkap akan pelajaran itu, ya. Karena itu menyangkut masalah psikologi juga, menyangkut masalah macam-macam yang saya nggak bisa nangkep. Sepanjang saya kuliah selama 6 bulan diajar sama guru itu, dosen itu, sedikit pun saya nggak bisa nangkep. Nggak ngerti sayanya. Sampai suatu saat ujian, saudara. Saya tanya sama teman-teman saya lain, kamu tuh ngerti nggak sih kalau dosen itu ngomong? Mereka suka ketawa. Tapi saya yakin mereka juga pada gak ngerti. Ya. Hampir 80% lah murid itu tidak ada yang ngerti. Tapi mau gak mau kan ada ujian ya. Jadi pada saat mau ujian, saya sudah belajar. Saya bukannya tidak belajar, tapi gak bisa masuk saudara. Ya. Sampai pada suatu saat sudah masuk di ujian itu saya cuma ngomong gini, Tuhan saya gak bisa. Kalau ditanya ya gak bisa. Untungnya itu adalah pilihan, multiple choice. Jadi saya bilang, udahlah Tuhan saya serahkan tanganku ke dalam tanganmu. Sekarang kau pimpin tanganku, kalau sampai saya gak lulus tak terima. Karena memang saya tidak bisa. Ya. Tinggal saya, ini A atau B atau C ya. Wis pokoknya sesuai sama tangan saya, kalau B tak tulis B, kalau jawabannya A tak tulis A. Tapi itu sebetulnya hanya nebak-nebak dan tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Ditanya, apakah kamu bisa menjawab? Saya bilang gak bisa. Tapi waktu pengumuman dikeluarkan, saya bisa lulus. Saya waktu melihat pengumuman itu,
saya merasakan ini mujizat hidup dalam anugerah. Yang gak bisa sebetulnya, ternyata akhirnya bisa lulus. Itu kan mujizat, itu namanya hidup dalam anugerah. Nah, setelah selesai semuanya, semua teman-teman mengatakan, kamu bisa kok ngomong gak bisa. Sungguh saya gak bisa. Nah, terus ada yang namanya senat mahasiswa itu menanyakan kepada dosennya, Pak, kenapa ini yang kelihatannya orang-orang ngomong gak bisa kok bisa lulus? Lalu saudara tahu gak? Dia mengatakan, iya saya gak ada kesempatan buat menilai murid yang sampai 300, 400. Bukan hanya tingkat 1, tingkat 2. Saya ngajar sampai tingkat 4. Gak ada waktu sayanya. Jadi bagaimana Bapak cara menilai? Oh gampang, itu sih rahasia saya. Coba sih Pak, saya dikasih tahu rahasianya apa. Saudara, dia tahu nggak? Semuanya itu cuma ditaruh sih, diambil aja. Pokoknya yang diambil itu yang lulus. Lah saya waktu ditarik itu adalah punya saya, ya saya akhirnya bisa lulus. Saudara, kita lihat dari sini. Siapa yang memegang tangan dosen itu untuk menarik hasilnya saya? Itu adalah Tuhan. Hidup dalam anugerah, ini salah satu contoh ya. Hidup dalam anugerah itu selalu ada pertolongan. Kemarin ini ada satu orang yang merasakan mereka ini dalam keadaan sangat terjepit, tapi dalam masa pandemi ini Tuhan bisa tolong ya. Sampai semuanya mengalami dapat dikatakan merosot di dalam usahanya, dia bisa enggak sendiri. Itu apa? Hidup dalam anugerah. Nah, itulah angka 5. Saya beritahukan ini angka 5, itu hidup dalam anugerah. Dan bersyukur oleh karena Yesus Kristus Tuhan, saudara dan saya bisa hidup dalam anugerah. Amin. Nah, sekarang angka yang ke-7. Angka 7 itu berbicara tentang kesempurnaan. Ya, kesempurnaan. Karena pada hari yang ke-7 Tuhan menyelesaikan 6 hari dalam melakukan semuanya penggalangan. Yaitu membuat baru kembali dunia ini. Diperbarui lagi, diperbaiki lagi itu selama 6 hari. Dan hari yang ke-7 dikatakan selesai semuanya pekerjaan itu. Dan dikatakan hari yang ke-7 itu sempurna apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Nah, siapa yang mengerjakan? Tuhan. Saudara, jadi apakah kita bisa sempurna? Tidak bisa. Pelayanan kita semua tidak ada yang sempurna. Ya. Cara hidup kita tidak ada yang sempurna. Tidak ada satupun seorang yang sempurna. Sekalipun dia dapat dikatakan, aduh dia kok orangnya kok hebat. Tetap masih ada yang dinamakan ketidaksempurnaan. Nah, kok angka 7 itu berbicara tentang kesempurnaan. Yang bisa menyempurnakan hanya satu, Yesus Kristus Tuhan. Jadi artinya begini, kita masuk di dalam tahun 57, artinya di dalam kehidupan saudara selama 1 tahun dan sampai mungkin ratusan tahun kalau Tuhan menghendaki kita masih hidup. Saudara dan saya selalu di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan yang menyempurnakan adalah Tuhan. Tuhanlah yang akan menyempurnakan segala kekuranganmu. Saudara, kita semua punya kelemahan. Kalau kita bisa sampai menjadi anak Tuhan, itu karena Tuhan yang nambahin. Tuhan itu yang nambahin. Tuhan itu yang nembel. Ya. Segala kebocoran dalam hidup saudara dan saya, itu Tuhan yang nembel. Ya. Karena kita gak bisa untuk nembel sendiri. Tidak ada yang sempurna. Tuhanlah yang akan menyempurnakan di dalam segala sesuatu. Bersyukur untuk tahun-tahun di mana kita ini bisa disempurnakan. Untuk menjadi berkenan di hati Tuhan. Ini angka bicara tentang angka 7. Sekarang bicara tentang angka 8 ya, kan 5, 7, 8, 2. Angka 8. Angka 8 itu berbicara tentang
new beginning, yaitu ada awal yang baru. Saudara, perhatikan baik-baik. Selama tahun-tahun yang ada di hadapan kita, Tuhan akan membuat sesuatu yang baru dalam hidupmu. Ya. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Selama pandemi yang belum habis-habis ini kita nggak tahu. Tapi satu perkara, dalam keadaan apapun Tuhan selalu akan memberikan sesuatu yang baru kepada saudara dan saya. Apa yang baru? Kita nggak tahu. Tapi saudara, yang penting kita tahu, setiap tahun kita itu akan selalu mendapatkan yang baru. Apa yang baru? Umurnya bertambah. Gak ada setiap tahun orang umur berkurang. Ya. Namanya umur berkurang, ya iya Bu nanti matinya sekian, misalnya 5 tahun lagi jadi 4 tahun. Bukan masalah itu, tapi umurmu makin bertambah. Mungkin ngomong gini, bertambah, pengennya saya hartanya yang bertambah Bu. Puji Tuhan, minta semuanya ditambahin. Tapi jangan minta tambah anak-anak yang banyak ya saudara. Yang orang tua jangan ngomong minta anak yang banyak, minta cucu yang banyak. Sudah cukup yang ada ya. Tapi satu perkara kita tahu, kita itu selalu setiap tahun ada tambahnya. Tambahnya apa? Umur. Ya. Berarti selalu yang baru. Umurnya baru sih, betul nggak? Umurnya selalu baru. Yang dulunya 18 menjadi 19. Baru kan? Paling tidak kamu setiap tahun selalu mendapatkan sesuatu yang baru. Banyak hal yang Tuhan akan berikan untuk saudara dan saya. Perkara-perkara yang baru. Amin. Sekarang angka 2. Angka 2 ini berlaku hanya untuk 1 tahun. Yaitu September 2001 sampai September 2002. Itu hanya berlaku 1 tahun. Nah, angka 2 bicara tentang kesatuan atau unity. Jadi sepanjang 1 tahun ini, perhatikan baik-baik ya. Sepanjang tahun Ayin P Bet ini ya, tahun 5782 itu namanya P-Bet. Sepanjang tahun ini 1 tahun kurang lebih 12 bulan itu yang Tuhan mau adalah kalian harus unity dengan Tuhan. Ya. Harus ada kesatuan. Nah, bagaimana cara kita kesatuan? Nanti akan diterangkan supaya hidup saudara diberkati dan menjadi beruntung. Nah, sudah ya. Sekarang kita berbicara secara huruf. Tadi berbicara secara angka, sekarang berbicara secara huruf. P-Bet ya. Tahun Ibraninya adalah P-Bet ya. P itu bicara tentang artinya mulut ya. Nah, tahun ini selama tahun P-Bet, selama tahun yang dinamakan P, itu bicara selalu tentang mulut. Ya. Yang pertama adalah firman. Ya. Terus Tuhan akan berbicara dengan firman-Nya, dengan melalui hamba Tuhan, dengan melalui nabi-nabi, ya, nubuatan, itu akan terus berbicara. Untuk apa? Untuk membuat saudara dan saya bertobat. Untuk membuat saudara dan saya diperingatkan. Ya. Awas hati-hati, awas hati-hati. Itu akan terus berbicara. Ini mengenai masalah firman yang berbicara. Nah, yang kedua arti daripada mulut yang sebenarnya adalah jaga mulut baik-baik. Karena arti daripada P itu adalah adanya ekspresi kita, vokal kita, ucapan-ucapan kita itu harus benar-benar diperhatikan. Orang kalau bicara itu mengeluarkan nafas, bisa juga dinamakan nafas, itu yang dinamakan P. Artinya adalah hati-hati di dalam berbicara. Belajar seperti
Daud mengatakan, Tuhan berilah penunggu dalam mulutku. Kenapa Daud itu mengatakan seperti itu? Karena mulut ini, lidah ini dikatakan seperti api yang bisa membakar akan semua hutan. Ya. Saudara, coba kita pikirkan ya. Suami istri aja kalau cara ngomongnya salah, yang damai-damai akhirnya menjadi bertengkar. Ya. Bukan sekedar suami istri, kita dalam pergaulan, terutama anak-anak muda ini. Begitu ngomongnya gak enak sedikit aja, dengan keluar dari bibir mulut kita, bisa masalah tersinggung, bisa masalah yang sahabat menjadi putus. Karena apa? Bibir mulut kita. Jadi hati-hati dalam tahun-tahun ini untuk menjaga mulut baik-baik. Kita belajar dari Matius 12 ayat 35. Dikatakan begini. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaraannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaraannya yang jahat. Ini artinya begini saudara ya. Saudara tahu bahwa kalau ada sebuah karung. Ya, sebuah karung nih. Kamu isi dengan semua kotoran yang ada, ya. Lalu itu dibongkar atau dituang, isinya apa? Kotoran, sampah. Ya. Kalau itu karung, saudara dan isi dengan beras, pada saat dituang keluarnya apa? Beras. Kalau saudara isi garam, kamu tuang, karung itu isinya keluarnya apa? Garam. Tapi kalau saudara masukkan itu firman, dituang keluarnya apa? Firman. Ya. Nah, bagaimana cara dikatakan? Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaraannya, apa yang di dalam, maksudnya perbendaraan apa yang ada di dalam. Jadi sebetulnya orang itu terlihat dari cara dia ngomong. Kalau orang itu penuh dengan kepahitan, ngomongnya pahit, ngomong apa-apa pahit. Jadi bisa menular kepada orang lain, bisa membuat menyakitkan hati orang lain, karena di dalam hatinya ada perbendaraan yang seperti itu. Ya. Saudara, suatu saat saya ketemu dengan orang yang pahit, saudara. Perbendaraan dalam hatinya itu seperti itu. Jadi ngomongnya tuh gak enak sekali. Gak enak sekali. Akhirnya setelah diselidiki tahu kitanya, oh masa lalunya jelek. Jadi kalau orang mempunyai masa lalu yang tidak baik, itu perbendaraan dalam dirinya itu selalu mengeluarkan yang tidak baik. Lalu caranya bagaimana? Buang semuanya, minta sama Tuhan. Ya. Makanya kenapa hamba-hamba Tuhan seringkali adanya yang dinamakan inner healing. Ya. Karena mengorek semuanya, dikeluarkan. Kita sebagai anak Tuhan katakan, Tuhan aku mau dibuang semuanya. Ini waktunya. Tahun mulut, tahun P. Minta sama Tuhan. Semuanya dibuang semuanya. Dan diganti dengan permata-permata, yaitu firman Tuhan. Maka hidupmu yang dikatakan ini, maka orang yang baik mengeluarkan perbendaraan yang baik dalam hati yang baik. Ya. Dan inilah tahun di mana minta hari ini. Biar nanti akhir daripada kebaktian ini kita minta Tuhan, lepaskan aku semuanya tahun P ini. Diganti dengan sesuatu hal yang luar biasa. Ayat 36 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara, kalau lihat firman ini kita tahu bahwa hati-hati dengan mulut kita. Mungkin saudara ini salah ngomong. Saudara tahu, setiap perkataanmu itu dicatat di dalam kerajaan surga. Makanya saya bilang
setiap kali engkau sudah melakukan dosa, cepat minta ampun. Beresin sama Tuhan dan beresin dengan sesama. Aduh sorry ya, aku tadi ngomong begini. Jadi jangan mengatakan, aku sudah ngomong sama Tuhan kok, cukup. Tidak. Kita harus beresan sama Tuhan dan beresan juga sama manusia. Yang kamu sakiti harus dibereskan. Inilah yang baru dikatakan di surga dihapus itu. Di dalam buku kehidupanmu. Tanggal hari ini kamu menyakiti hati suamimu atau istrimu atau anakmu atau teman baikmu. Catat tuh. Kalau kita tidak minta ampun, itu masih tercatat semuanya. Makanya setiap hari harus minta ampun. Sebab kalau kamu tidak minta ampun, masih tercatat di situ, berarti masih ada dosa. Tiba-tiba KTP-mu habis ceritanya. Pulang ke surga, itu masih ada. Dan nanti pada saat kita di surga, itu semuanya dibuka seperti kita lihat di layar. Dan kita tidak bisa mengatakan, aku gak pernah ngomong begitu, ada buktinya. Oleh karena itu belajar koreksi diri setiap hari, terutama kalau mau tidur. Tuhan selidiki aku hari ini itu ngomong apa yang gak benar di hadapanmu. Mungkin perkataanku, hatiku yang gak benar, beresan sama Tuhan. Jadi sewaktu-waktu Tuhan bawa kita pulang, itu buku kehidupan kita itu masih bersih. Dan Tuhan mengatakan, kamu sudah minta ampun, kamu berbuat ini sudah minta ampun, semua sudah bersih. Sehingga kita bisa diterima di dalam kerajaan surga. Amin. Ya. Hati-hati tentang mulut. Ya. Di dalam Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Jadi yang Tuhan mau, perkataan kita harus menjadi berkat. Mendorong seseorang, membangun. Makanya kita tahu saudara, perkataan itu sangat luar biasa sekali. Ada eksperimen yang mengatakan begini, ada 2 pohon ya, ditanam dengan bibit yang sama, ya, ditanam oleh orang yang sama, diberi pupuk yang sama. Yang satu pohon ini selalu disanjung-sanjung sama majikannya, selalu dikatakan kau baik, engkau berbuah dan sebagainya. Yang ini tidak pernah dikatakan apa-apa saudara. Dan apa yang terjadi? Yang ini buahnya banyak, yang ini tidak berbuah saudara. Saya beberapa waktu yang lalu itu mempraktekkan. Saya ini diberi jambu cangkokan sama salah seorang hamba Tuhan. Dia bilang suatu saat saya ke kotanya dan saya dikasih jambu. Saya bilang jambunya kok manis banget. Saya bilang, iya ini jambu milik saya sendiri di kebun. Oh nanti kalau berbuah lagi Bu Nani tak kasih. Ya tapi saya gak mau jambunya aja lah, saya mau pohonnya. Saya bilang gitu. Dia ketawa, ya wis Bu nanti tak cangkokan. Satu saat dia tiba-tiba ke suatu kota, mampir ke Cirebon dengan membawa jambu cangkokan. Saya pelihara dengan baik ya, tapi gak pernah tak doain, gak pernah tak nyanyiin, gak pernah tak sanjung-sanjung. Lama gak berbuah-buah. Saya bilang, ini jambu cangkokan kok gak berbuah-buah. Satu saat saya ketemu dengan orangnya, saya bilang, kenapa ya jambu yang kamu kasih itu jambu cangkokan kok gak berbuah-buah? Saya bilang gitu. Ya gak tahu ya Bu. Saya bilang, mulai sekarang tak perkatakan. Karena pas persis ditanamnya di dekat jendela kamar saya. Dari jendela tak ngomongi, jambu kamu mulai sekarang berbuah ya. Saya keluar, tak deketin ya. Kamu mulai berbuah, ya. Kamu ditanam, kamu tak sayang, kamu harus berbuah.
Tak omongin terus menerus. Suatu saat saudara, ini yang suka ngerawat jambu saya ngomong gini, Bu, jambunya itu sudah keluar bunganya. Sing bener, iya. Jadi akhirnya saya lihat, betul saudara, sudah keluar itu jambu-jambunya. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Kuasa perkataan. Ya. Jadi belajar saudara, belajar untuk memperkatakan yang baik. Ya. Saya setiap hari kalau ketemu cucu saya, walaupun cucu saya nomor 1 lebih cantik dari nomor 2. Ya. Tapi saya senang setiap kali saya bilang ke cucu saya nomor 2, halo cantik, halo pintar. Nanti kalau dia udah ngomong gitu, wah mukanya berbunga-bunga. Saya percaya nanti gedenya akan lebih cantik dari mamanya ya. Ya, ini mamanya di sini, nanti anaknya yang nomor 2 lebih cantik. Ya. Saya percaya akan hal itu. Lucu, ya. Tapi saya selalu memperkatakan perkataan yang baik. Saya nggak mau, kamu jelek, lebih jelek dari Cici, nggak pernah. Ya. Saya selalu mengatakan dia cantik, dia baik. Ya. Belajar untuk memperkatakan perkataan yang baik. Sekalipun tidak ada anak yang tidak nakal, kadang-kadang nakal, tapi belajar untuk kita katakan ini anak yang baik. Dengan perkataan, dengan mulut yang luar biasa, itu akan membentuk sesuatu sehingga yang jelek jadi bagus, yang tidak berbuah bisa menjadi berbuah. Percayalah, awas hati-hati, tahun P, tahun mulut, hati-hati di dalam berkata-kata. Amin. Nah, ini satu lagi. Ayat yang sangat luar biasa. Di dalam Bilangan 14 ayat 28 dikatakan begini, katakanlah kepada mereka, ini perintah ya, kalau ada kata-kata katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, kata firman Tuhan, demikian firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ya, perhatikan ya. Katakanlah kepada kalian, semuanya ini ada firman, demi Tuhan yang hidup. Tuhan saudara dan saya itu Tuhan hidup, bukan Tuhan yang mati. Demikian firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku. Saudara, kalau kamu deklarasi, itu di hadapan Tuhan. Demikian akan kulakukan kepadamu. Kalau saudara deklarasi Mazmur 91. Saudara berdeklarasi Yesaya 60. Itu namanya berkata-kata di hadapan manusia dan Tuhan. Saat kita lakukan akan hal itu, ini janji Tuhan. Aku akan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Amin. Amin. Jadi jangan malas buat deklarasi. Jangan malas untuk menghafalkan firman dan melakukannya. Itu sangat punya kuasa dengan bibir mulut kita. Ya. Jadi tahun P ini harus hati-hati dengan perkataan kita. Dan kita harus berbicara dengan deklarasi atau mengucapkan seluruh janji-janji yang menjadi rema dalam hidup saudara dan saya. Dan Tuhan katakan pegang Bilangan 14:28 yang mengatakan, bahwasanya seperti yang saya katakan di hadapan Tuhan, demikian Tuhan akan melakukannya kepadaku. Kalau saudara katakan itu, Tuhan itu gak pernah janji bohong. Dia akan terus lakukan apa yang kita lakukan. Sepakat dengan Tuhan. Amin. Nah, itulah yang dinamakan arti daripada P. Sekarang bicara tentang bet. Sebenarnya huruf bet itu adalah huruf kedua dari alfabet. Dikatakan mempunyai nilai numatik dan sebagainya. Ini saya juga tidak begitu tahu. Ini saya cuma mengambil dari apa yang terdapat di dalam buku yang ada dari orang Ibrani. Tapi saya mau sampaikan arti bet
itu dalam bahasa Inggrisnya adalah home, bukan house. Ya. Karena memang kalau bed itu artinya rumah atau kemah. Ya. Arti daripada bed itu adalah rumah atau kemah, tempat kediaman. Ya. Jadi artinya bed itu tempat rumah kediaman. Tapi dalam bahasa Inggris itu bukan sekedar house, tapi home. Ya. Beda antara house dan home. Ya. Kalau house itu fisik rumahnya. Ya. Saya akan bacakan. Ya. Kalau house itu mengacu pada bangunan fisik, berbeda dengan penggunaan kata home. Home itu lebih mengacu pada sebuah tempat di mana seseorang bisa merasakan rasa nyaman dan terikat secara emosional. Home tidak harus berupa bangunan atau fisik. Home adalah sebuah rasa, sebuah perasaan yang emosional daripada seseorang. Di mana seseorang itu merasa nyaman dan bahagia. Jadi sebenarnya arti bed itu seperti itu ya. Sampai Tuhan itu akan memberikan kenyamanan dalam hidupmu. Nah, sebenarnya nyaman itu di mana sih? Ya kita merasakan itu rumah sendiri itu nyaman. Ya. Saudara misalnya saya pergi ke hotel yang paling mahal misalnya. Wah kamarnya bagus. Tapi dengan masa pandemi ini ya saya tuh masih gak terlalu suka. Ya. Sekalipun di hotel yang termahal, kamarnya besar, ya lebih bagus dari kamarnya saya. Masa pandemi seperti ini, kalau saya ke situ, saya terus selalu ngomong sama suster, semprotin semua itu. Rasanya gak nyaman sayanya. Gak rasanya enak. Kalau mau tidur, ini kasurnya bersih gak ya? Masih punya perasaan begitu. Ya. Ini spraynya bersih gak? Tapi kalau saya di rumah saya sendiri, saya yakin kamarnya bersih. Ya. Saya yakin spraynya bersih. Ya. Tapi jangan takut kalau tidur di gesos ya Pak. Bersih itu kamarnya ya. Jadi saya bilang ya, itu benar-benar kita itu bisa merasa nyaman banget. Nah inilah namanya nyaman. Sebab apa? Sebab kita merasakan, aduh enak rasanya at home. Ya. Ada perasaan, kapan ya saya itu bisa merasakan seperti ini. Nah kenyamanan itu, itulah yang dinamakan kalau kita ada di rumah dan dekat dengan orang yang kita kasihi. Kalau kita dekat dengan orang yang kita kasihi, itu kita nyaman, saudara. Saya mau cerita tentang pengalaman saya waktu saya sekolah di Bandung. Saya sekolah di Bandung. Ya. Jadi kalau begitu libur 2 minggu saja, itu saya mesti pulang. Libur seminggu saja, saya mesti pulang. Pulang kemana? Pulang ke Jepara. Kenapa harus pulang ke Jepara? Saudara, zaman itu kalau kita pulang dari Bandung ke Jepara ya, itu naik busnya 2 kali. Dan naik busnya bis malam, gak seperti zaman sekarang ada tol. Jalannya itu belak-belok gak karuan. Dari Bandung itu jam 8 malam. Jam 8 malam dari Bandung itu sampai Semarang. Itu sampai Semarang dulu ya. Itu jam 5 pagi naik bus. Karena berhenti. Jam 5 pagi, nanti jam 5 pagi saya harus naik bus lagi, ganti bus, pergi ke Jepara 4 jam saat itu. Kalau sekarang cuma 2 jam, 1 jam. Dulu 4 jam. Perjalanan cukup jauh, cukup capek, tapi tak tempuh. Saya berani membayar harganya, artinya dengan semua yang saya korbankan hanya apa? Karena mau pulang ke rumah. Home bukan house. Nah, suatu saat saya di rumah senang sekali.
besok mau pulang saya mesti nangis. Itu sudah mahasiswa loh ya. Saya ini sudah mahasiswa. Ya. Begitu besok mau pulang, malam ini nangis sayanya. Ya. Jadi mami saya itu selalu ke kamar saya. Loh, kamu sudah tata-tata. Mami saya natain pakaian-pakaian. Wis mah nanti saya nata sendiri. Ya kamu nata sendiri, kamu besok mau pulang. Sekarang belum tata-tata. Ya nanti. Saya, ayo kamu nggak boleh nangis. Mami tahu kamu nangis. Gitu. Ayo nata bareng mami. Nah begitu nata bareng mama saya, itu ada kenyamanan. Gitu. Nah terus ditanya, kenapa sih kok kamu nangis? Ya aku mesti pisah sama mami. Saya bilang. Terus mama saya bilang, kenapa kamu mesti sekolah di Bandung? Karena kamu supaya pinter. Dan saya diberi dorongan sama mama saya gini, supaya kamu bisa cari duit nak. Katanya gitu. Kalau anak perempuan gak bisa cari duit, itu nanti susah katanya. Nanti suka kalau beli apa-apa, kalau suaminya gak boleh, kamu gak bisa beli apa-apa. Katanya gitu. Jadi kamu mesti pintar, kamu bisa cari duit. Katanya gitu. Ya itu rada terhibur. Tapi saya bilang tapi saya gak suka di Bandung. Kenapa? Ya karena saya jauh dari mami. Selalu nangis sampai besok. Akhirnya malam itu mami tidur sama saya. Ya. Akhirnya tidur sama mamahnya. Besoknya saya dianterin naik mobil sama mama saya ke Semarang. Dari Semarang harus naik bus lagi ke Bandung. Saya nangis terus. Jadi mama saya bilang, jadi gimana kamunya? Saya diem aja. Terus mama saya bilang, wis tak terke. Jadi akhirnya saya tuh diantar naik mobil nih, ya ke Bandung. Wah seneng sekali, masih ada 1 hari lagi sama orang tua saya gitu ya. Nanti kalau sudah sampai di Bandung, mama saya nginep di hotel, saya nginep di hotel. Habis kuliah ke hotel, tidak ke Indokos, seneng. Besoknya mama saya pulang, nangis lagi. Saya bilang rasanya itu pengennya di rumah. Pengen deket sama mama saya, itu home, ngerti? Ya, itu home. Nah, Bapak di surga pengen seperti itu. Kamu ini punya rasa kangennya sama Bapak itu, sama Yesus tuh seperti itu. Sampai gak mau pisah, kalau bisa gak mau pisah. Gitu. Pengen dimanapun dia berada, aku mau pengen ada. Gitu. Kalau tidak, jadi nangis, itu home, itu yang namanya bed. Tuhan sangat merindukan kalian ini, tak kasih contoh ini, ngerti enggak perasaan? Saya yakin perasaan mama saya saat melihat saya nangis, sampai dia wis tak terke ke Bandung. Karena apa? Kamu tak sertai loh kami ke Bandung. Nah, waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan Yesus itu enggak tega ngeliatin murid-muridnya. Sampai mengatakan begini, aku akan memberikan penolong kepadamu. Yang menyertai kamu di dalam segala perkara. Kamu dalam keadaan susah, aku akan berikan seorang penolong. Kenapa Tuhan sampai memberikan Roh Kudus? Karena sayangnya dan tidak mau saudara itu pisah dengan cintanya Yesus Kristus Tuhan. Home, bed. Dan saat ini untuk sepanjang 12 bulan ini yang Tuhan rindukan dalam hidup saudara dan saya. Ayo nak, kamu kangen sama aku. Kamu akan mengatakan aku kangen sama engkau Tuhan. Aku rasanya kalau mau pisah aku bisa nangis. Sampai punya perasaan seperti itu kamunya. Minta sama Tuhan. Supaya cintaku sama engkau Tuhan. Tidak bisa dipisahkan dengan apapun juga. Ini yang dinamakan bed. Perlindungan Tuhan itu luar biasa. Dan saat ini yang Tuhan mau begini.
seperti seekor ayam ya. Saya dulu punya ayam, melihara ayam waktu saya masih di Jepara itu. Ayam itu punya anak kecil-kecil. Suatu saat dia bisa petok, 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 petok. Pikir saya ini ayam sudah punya anak, enggak bertelur lagi kok petok-petok. Tujuannya apa? Manggil anak-anaknya yang lagi berkeliaran. Lalu dia kepak-kepakan sayapnya dan dia mulai menutupi anak-anaknya dengan sayapnya. Saya pikir kenapa ya? Ternyata saudara tahu, di atas itu ada burung elang. Saya pun tidak lihat ada burung elang itu. Tapi saat saya melihat ke atas, oh iya ada burung elang lagi muter-muter di atas. Ibu ini, induk daripada ayam, ngerti persis ya, bahwa ada bahaya yang bakal akan makan anakku, akan mencelakakan anakku. Apa yang dia lakukan? Dia mengepakkan akan sayapnya, terus membawa anak-anaknya ada di bawah naungan sayapnya. Dan sampai lama saya lihat, sampai burung itu akhirnya pergi. Sesudah burung itu pergi, sesudah dia merasakan, oh bahayanya wis lewat nak. Apa yang dia lakukan? Dia naikkan sayapnya, anaknya keluar semuanya dari dekepannya, bebas. Saudara, itulah yang Tuhan katakan di dalam Mazmur 91 ayat yang keempat. Dikatakan begini, dengan kepaknya Tuhan akan menudungi saudara dan saya. Di bawah sayapnya saudara dan saya akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Itu Tuhan kita. Selalu menaungi. Kita tidak bakal tahu apa yang bakal terjadi untuk tahun depan. Tidak ada yang tahu. Selama tahun PBET ini kita tidak tahu. Masih 1 tahun. Kita tidak tahu. Tapi satu perkara Tuhan katakan. Mazmur 91 ayat 4. Tuhan katakan, nak, ayo nak, balik lagi kepadaku. Ada di bawah sayapku. Apapun yang bakal terjadi selama 1 tahun ini, perlindungan Tuhan tidak pernah undur dari saudara dan saya. Inilah PBET yang kita pelajari hari ini. Ya. Jadi yang Tuhan mau adalah supaya kita ini benar-benar mengerti apa yang dinamakan PBET itu. Ya. Tuhan mau balik pada base camp kita. Ya. Ayo balik. Kalau kamu mulai berkeliaran, banyak sekali elang-elang yang akan menerkam kamu. Dan Tuhan katakan, ayo balik ke aku. Berada di bawah naungan sayapku, maka engkau akan terlindung dalam masa-masa kesukaran yang akan datang ini. Masa-masa di mana engkau akan menghadapi banyak masalah di hadapanmu. Ingat, ada masalah, biarlah engkau ada di bawah kepak sayap. Amin. Inilah yang Tuhan mau. Lalu prakteknya bagaimana? Prakteknya bagaimana untuk menghadapi tahun ini yang dinamakan bernaung di bawah sayap Raja Wali. Maksudnya gimana? Apa kita diem aja di gereja gitu? Apa kita terus di rumah, gak pergi-pergi? Maksudnya apa? Apa yang harus kita lakukan sepanjang 1 tahun ini? Kita dapat firman pada saat saya berdoa, Tuhan, prakteknya gimana? Kalau kita tahu, oh di bawah naungan sayap Tuhan selesai. Prakteknya gimana? Apa terus di rumah? Seperti sekarang ini gak pergi-pergi. Atau gimana? Apa yang sebenarnya secara praktek kita harus lakukan sepanjang tahun ini? Ingat, pada waktu bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Apa firman Tuhan terhadap Yosua? Saat kalian ini mau memasuki berjalan dalam tahun 5782, apa yang harus dilakukan?
Ingat, ini firman buat saudara dan saya yang harus dilakukan secara praktek dalam menghadapi PBET. Yaitu Yosua pasal yang ke-1 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Ya. Yosua pasal yang ke-1 ayat 7 yang dan ke-8. Firman Tuhan mengatakan begini. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, saudara, untuk selama 1 tahun ini supaya saudara dan saya dapat beruntung dan apapun yang kita akan kerjakan, kemanapun kita pergi, maka kita akan dikatakan kita akan beruntung dan kita akan diberkati. Amin. Siapa yang mau untuk mengalami seperti ini? Coba angkat tangan bersama dengan saya. Saya percaya tidak ada satupun kita yang tidak mau beruntung dan diberkati. Tapi harus lakukan akan hal ini. Semua bangsa Israel yang melakukan akan hal ini, mereka dapat memiliki akan semua janji-janji Tuhan dan menduduki akan tanah Kanaan. Tapi tidak sedikit orang yang tidak bisa menikmati. Karena apa? Tidak melakukan Yosua 1 ayat 7 dan 8. Jadi yang pertama, kita harus menjaga hati kita teguh dan kuat dengan sungguh-sungguh. Dikatakan di sini, teguhkan hatimu, kuatkan hatimu. Gimana cara kita itu kuat dan teguh? Apa maksudnya kuat dan teguh? Kuat itu, teguh itu kayak pilar nih ya, yang ada di dekat saudara. Kanan kiri saudara lihat pilar. Pilar ini teguh dan kuat, tidak tergoncangkan. Banyak sekali apa yang mengakibatkan kita itu tergoncangkan karena adanya pandemi. Sekarang kita lihat pandemi ini yang mengakibatkan kita ini jadi ragu-ragu di dalam bertindak. Mau berbuat ini ragu-ragu, mau berbuat ini ragu-ragu. Apa yang harus kita lakukan dengan keadaan seperti saat ini? Kapan pandemi ini selesai? Kita tidak tahu. Sampai saat ini kalau saya ditanya, ada pro dan kontra tentang anak-anak sekolah sekarang ini. Ada yang ngomong tatap muka sudah mulai, ada yang mengatakan belum bisa. Karena orang tua ada yang pro dan kontra. Ada yang merasakan aku takut anakku nanti bagaimana. Tapi ada yang mengatakan wis biar tatap muka supaya aku enggak diributi anak selalu Zoom di rumah. Banyak alasan. Ya. Ada yang pro dan kontra. Sampai sekarang belum ada solusi. Nah, orang sekarang ini dagang pun begitu. Mau jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan begini. Tapi firman Tuhan mengatakan teguh dan kuat. Caranya bagaimana teguh dan kuat? Apa yang harus dilakukan? Teguh berpegang kepada janji Tuhan. Amin. Kuat artinya tetap tidak tergoyahkan, tidak menjadi lemah apapun yang saudara dan saya hadapi. Kalau saudara dan saya saat-saat ini berdasarkan firman dalam menghadapi dagang, perdagangan atau bisnis, saudara begini ya. Yang penting kita dapat rema dari Tuhan. Ya. Saudara harus bertanya-tanya kepada Tuhan karena harus unity dengan Tuhan. Harus unity dengan Tuhan. Seperti Yosua pada saat dia mau sana, dia selalu bertanya-tanya sama Tuhan. Waktu dia mau mengalahkan Yeriko, dia bertanya. Dia doa ini harus dilakukan gimana? Rasanya Yeriko itu tidak bisa dimenangkan. Temboknya itu kuat sekali. Rasanya tentaranya dia tidak mungkin bisa masuk Yeriko. Pintunya tertutup, sudah tidak ada jalan. Tapi apa yang dilakukan oleh Yosua? Saudara, Yosua mengatakan begini.
tanya Tuhan. Dia mulai melayangkan pandangannya ke Yeriko. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ada bala panglima Tuhan yang mendekati dia. Dia tanya, siapa engkau? Aku bala tentara panglima kerajaan surga. Dia mulai, apa yang harus aku lakukan? Nah, dia mendapatkan sesuatu. Kamu harus begini, kelilingi tembok itu selama 7 kali dan sebagainya. Mendapatkan rema. Dan saat rema itu dilakukan, dia teguh, tetap, kuat, tidak takut dalam menghadapi apapun. Apa yang terjadi, itu tembok otomatis roboh sendiri. Amin. Ini yang harus dilakukan saat-saat ini. Sebagai pembisnis saat ini. Yang penting kamu dapat rema dari Tuhan, teguh dan kuat. Itu yang pertama. Yang kedua harus bertindak apa? Hati-hati. Dalam menghadapi bisnis, dalam menghadapi pelayanan, Tuhan ngomong hati-hati. Jangan semua pelayanan kamu ambil. Contoh misalnya, Tuhan waktu itu berbicara tentang pelayanan di desa-desa dan lereng-lereng gunung. Kalau bukan bagiannya, jangan macam-macam. Tapi kalau kamu bagiannya harus ke gunung-gunung, pergilah. Kalau itu kamu dapat rema, Tuhan akan menyertai. Harus bertindak hati-hati, memilih yang berasal dari Tuhan dan bukan berasal dari diri kita sendiri. Jadi benar-benar bertindak hati-hati. Seperti yang dilakukan apa? Sama siapa? Sama Yosua. Yosua saat dia mau mengalahkan Yeriko, itu hati-hati banget. Apa yang dilakukan? Dia ngirim 2 pengintai, betul? Ya, nggak usah dibaca, tapi saudara pasti mengerti. 2 pengintai ini, coba kamu selidiki tempat itu bagaimana. Selidiki dulu. Saudara, jadi hati-hati itu menyelidiki. Kalau engkau mau berbisnis apapun juga, selain kamu tetap itu dapat rema dari Tuhan, bertindaklah hati-hati, diselidiki dulu. Jangan tergesa-gesa, dijajaki dulu. Nah, setelah dijajaki, baru kita bertindak. Yang ketiga dikatakan, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Artinya apa? Jangan melenceng. Sebetulnya Tuhan menghendaki ini, tapi kamu ditawarkan perkara yang rasanya lebih baik daripada apa yang saat ini ada. Tiba-tiba kamu melenceng. Cobalah saya pakai yang ini aja. Awas, hati-hati. Jangan menyimpang ke kanan dan kiri. Lurus artinya ya. Lurus terhadap apa? Terhadap firman Tuhan. Jadi dalam menghadapi akan perkara-perkara berbisnis, belajar untuk tetap lurus di hadapan Tuhan. Ya. Jangan dipengaruhi di sekitar kita. Kenapa sih orang bisa dipengaruhi? Ya iya, karena apa? Karena melihat kanan kiri. Jadi akhirnya kepengen yang ini. Belajar, dikatakan jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Nah, ayat yang ke-8 dikatakan gini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, selama sepanjang tahun ini, ya, tahun Pebet, engkau akan perjalananmu akan berhasil, apa yang kau kerjakan akan berhasil. Dan setiap apa yang kau putuskan itu engkau selalu beruntung dan beruntung. Ya. Tidak pernah rugi artinya. Jadi apa yang kedua, yang selanjutnya mempunyai kehidupan intim dengan Tuhan. Ya. Ini yang Tuhan mau. Mempunyai kehidupan intim dengan Tuhan. Nah, Tuhan maunya adalah kita itu punya kehidupan intim. Nah, bagaimana caranya
kehidupan intim dengan Tuhan, ya. Kehidupan intim dengan Tuhan itu adalah kita punya saat teduh yang baik. Kita punya penyembahan dan pujian saat-saat ini. Ini kehidupan. Merenungkan firman-Mu siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saat tahun Pebet ini, jalinlah unity dengan Tuhan. Gak ada cara lain. Harus punya yang dinamakan unity dengan Tuhan. Maka saudara dan saya, seluruh perjalananmu dalam bisnis, seluruh perjalananmu dalam pelayanan, engkau akan berhasil. Dan dalam semua tindakanmu, dalam pelayanan, dalam bisnis, pasti mendatangkan untung. Saudara, ini yang kita akan pelajari hari ini. Jadi sebelumnya itu kita akan melakukan suatu tindakan praktek dalam kehidupan kita dengan mempunyai sesuatu yang dinamakan dalam Rosh Hasanah ini punya hubungan intim dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Saudara, sebentar saudara ini akan dibagi. Ya, saya minta sekarang para asyir siap mulai membagikan akan kantong-kantong yang sudah disiapkan, saudara. Kantong-kantong yang disiapkan itu berisi satu adalah apel, ya. Yang kedua adalah madu. Ya. Saya berdoa bisa tidak ada satupun yang tidak dikebagian, ya. Disebabkan karena apa? Madunya terbatas, saudara. Madu yang ada ini sangat terbatas. Jadi kalau kita dapat itu karena anugerah Tuhan. Ya. Saya mau sampaikan terlebih dahulu. Beberapa waktu itu madu ini tidak keluar di taman. Ya. Tapi Tuhan ngomong, nanti Rosh Hasanah itu kamu harus bagiin madu. Saya bilang Tuhan madunya gak ada. Tapi saya percaya kalau Tuhan katakan dibagi itu pasti Tuhan akan cukupkan. Dan apa yang terjadi? Besoknya madunya keluar. Tiap hari madunya keluar. Sekarang gak keluar lagi. Sekarang gak keluar lagi madunya. Stop. Ya, saya tidak tahu. Maka buat saudara-saudara yang dari luar kota yang ingin mendapatkan madu, saya minta saudara berdoa, ya, minta doa sama Tuhan, ya. Supaya apa? Supaya madunya keluar. Karena kalau madunya keluar nanti bisa dibagi. Karena apa? Madu tidak bisa dijual di mana-mana, tidak ada yang jual. Pabriknya pun tidak ada di dunia ini. Jadi saya tidak bisa menjanjikan. Berdoa sehati, nanti Tuhan akan mengatur semuanya, ya. Saya harap untuk kali ini kita harus konsentrasi, ya. Saya minta konsentrasi, sungguh-sungguh hatimu dihadapkan kepada Tuhan, ya. Sebab tanpa itu ini bukan merupakan suatu tindakan profetik yang sembarangan, ya. Saya minta benar-benar saat ini hadapkan dirimu di hadapan Tuhan. Kita mau minta supaya semua sakit hati, semua roh-roh yang ada di dalam hidup kita dibuang semuanya sama Tuhan. Diganti dengan cinta kita kepada Tuhan. Sampai kita merasakan home sama Tuhan. Ya. Sampai kita merasakan aku cinta kepadamu Tuhan. Ya. Saya akan berikan terlebih dahulu kenapa diberikan apel. Kenapa hari ini harus makan apel. Jadi saya mau memberitahukan terlebih dahulu supaya kamu makan apel itu ngerti kenapa hari ini Tuhan berikan kepada saudara apel. Ya. Karena waktu saya berdoa Tuhan katakan nak beri kepada mereka apel. Ya. Saya pikir ini apel maksudnya apa? Saudara, nih saya di sini ada apel.
Tapi saudara yang saudara punya itu sudah dibersihkan, ya, sudah dikupas. Nah, ini yang belum dikupas, saudara tahu ini apel, ya. Semua tahu kan ini apa? Ya. Nah, apel ini lambang apa? Apel ini lambang apa? Nah, saya mau kasih tahu. Apel ini sebetulnya lambang cinta. Lambang apa? Ya, kalian harus tahu ya. Kenapa kita hari ini harus makan apel? Apel ini lambang cinta. Warnanya merah. Memang ada apel yang warna hijau. Tetapi hari ini Tuhan bilang apel ini warna merah. Itu lambang cinta yang membara. Ngerti ya? Kenapa saudara harus makan apel hari ini? Apel ini lambang cinta yang membara karena merah. Ya. Tapi kalau apel ini mulai dibuka dalamnya, ya, saudara tahu bahwa yang sudah sudah dikupas, saudara lihat itu warnanya dalamnya apa? Putih. Nah, warnanya putih. Putih ini menggambarkan kemurnian. Jadi yang Tuhan mau di dalam hidupmu adalah cinta yang membara tapi penuh dengan kemurnian. Bukan cinta palsu. Bukan cinta hanya sekedar di depan. Di dalamnya kamu gak cinta sama Tuhan. Tuhan gak mau yang begitu. Luarnya cinta membara, dalamnya ada kemurnian dalam hidupmu. Hari ini kita minta sama Tuhan. Tuhan, biar aku ini mencintaimu. Benar-benar mencintaimu. Dengan cinta yang sungguh-sungguh membara sepanjang tahun ini. Unity dengan Engkau. Dan sampai seluruh kedalaman hatiku Tuhan. Aku minta, aku ini benar-benar mencintai Engkau. Mengasihi Engkau. Mencintai Engkau dengan bara yang luar biasa. Dan dengan kemurnian yang daripada Tuhan. Ini sebenarnya yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya dikatakan kita akan menyanyikan sebuah lagu. Aku mengasihimu Tuhan. Katakan dan pujian ini ya dinyanyikan keluar dari hati. Benar keluar dari hatimu yang paling dalam. Mencintaimu Tuhan dengan segenap hatiku. Nyanyikan dengan segenap hati sambil kamu bawa ini, kamu buka, kamu bawa, kamu hadapkan kepada Tuhan sebelum kamu makan. Katakan bersama dengan saya. Tuhan Yesus, ini lambang daripada cintaku dan lambang daripada cintamu. Cinta yang membara, cinta yang murni. Saat kami makan Tuhan akan apel ini, biarlah cintamu memenuhi hidup kami. Dan cinta kami kepadamu tidak akan sirna begitu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan. Sambil saudara makan,
saudara merenungkan akan firman Tuhan siang dan malam. Nikmati akan cintanya Tuhan. Dan cinta ini biar membara dalam hidup saudara dan saya. Saudara boleh habiskan, saudara boleh makan separuh, bawa pulang dan habiskan hari ini. Saudara boleh mengambil madunya. Saudara, Tuhan berpesan kepada saya sepanjang tahun ini, setiap hari, minum madu setiap pagi. Karena madu ini melambangkan kekuatan. Pada waktu Yonatan peperangan, dia dikatakan sudah dalam peperangan, dia tidak kuat lagi. Tapi saat dia melihat madu, madu itu diminum, maka dikatakan matanya menjadi terang, dia menjadi kuat kembali. Kita tidak bakal tahu apa yang terjadi untuk tahun 5782. Masih panjang, kita tidak tahu. Tapi Tuhan katakan, nah aku beri ini. Aku beri ini. Saya minta madu ini, ya, teteskan di tangan kamu sedikit saja. Sisanya campurkan dengan madu yang lain supaya kamu bisa mencicipi madu ini sepanjang tahun. Minum 1 sendok teh saja setiap hari supaya kekuatan untuk berjalan masuk dalam rencana Tuhan menjadi nyata. Amin. Kita akan nyanyikan dengan sungguh-sungguh seperti air madu dari batu karang. Buka botolnya, teteskan di tanganmu sedikit saja. Sisanya kalian bawa pulang. Ini enggak ada yang jual, saudara. Jangan diminum seluruhnya. Teteskan sedikit, 1 tetes saja. Kita nyanyikan sekali lagi sambil kita jilat air madu ini. Dan kau akan rasakan kemanisannya. Dan kekuatan akan turun atas hidup saudara dan saya. Biarlah kekuatan yang berasal daripadamu turun atas kami Tuhan. Biarlah sepanjang tahun ini, tahun 5782, Engkau memberikan kepada kami kekuatan yang daripadamu. Merenungkan firman-Mu siang dan malam. Sehingga kami boleh kuat. Karena madu yang dari gunung batu, madu yang dari surga ini, Engkau akan memberikan kekuatan buat kami menjalani akan semua hal yang harus kami jalani tahun ini. Dalam nama Tuhan Yesus, jadi
jadi. Kita akan meteraikan dengan perjamuan kudus. Ambil perjamuan kudus. Firman Tuhan katakan, hanya dengan darah dan tubuh Yesus Kristus Tuhan, maka kita boleh memanggil Bapa kepada Bapa yang di surga. Oleh karena darahnya yang di Kalvari menghapus dosa kita semuanya. Dan tubuh yang dipecah-pecahkan ini yang menghapuskan semua kelemahan kita. Karena semua kelemahan kita sudah ditanggung oleh Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita akan makan dan minum. Inilah tubuhmu dan inilah darahmu Tuhan. Tubuhmu yang dipecah-pecahkan menggantikan tubuh kami yang berdosa. Darahmu mengalir untuk menghapuskan semua kekurangan kami. Ya, saat kami dimeteraikan dengan tubuh dan darahmu, maka kami menjadi baru. New beginning terjadi atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan dan minum. Kita nyanyikan pujian the blood, hanya karena darah Yesus semua dapat diperbarui hidup kita. Genap dan tuntas Tuhan. Genap dan tuntas Tuhan. Genap dan tuntas Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Kau berikan buat kami. Waktunya kami mengucap syukur kepadamu. Kami mau memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Siapkan hati kami untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu. Bicaralah Engkau Tuhan, berapa kami harus berikan kepadamu. Kami percaya Tuhan, Kau akan memberikan kepada kami. Kau akan berbicara kepada kami. Engkau sudah memberikan banyak perkara yang Kau berikan kepada kami hari ini. Engkau beri kekuatan, Kau beri cinta-Mu, dan Kau berikan penggenapan penebusan-Mu. Buat kami dapat memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kau kuduskan dan Kau sucikan persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus.